Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rilisan. Kali ini kita akan bahas bagaimana mengisi kebijakan keamanan data di aplikasi Android kita. Di tutorial sebelumnya soal cara upload aplikasi Android itu saya sudah bahas soal CSV untuk mempercepat pengisian keamanan data. Namun nyatanya ada beberapa teman-teman yang WA maupun di kolom komentar itu dia mengimpornya itu ternyata terjadi error. Maka tutorial kali ini saya akan bahas itu. Saya akan memperlihatkan kebijakan keamanan data aplikasi saya yang sudah terupload di Play Store. Baik, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya teman-teman, karena satu subscribe teman-teman sekalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi ini teman-teman, ini adalah aplikasi saya yang sempat saya buat tutorial untuk menguploadnya di Play Store itu namanya Promedia. Terus kita akan lihat keamanan datanya ya teman-teman. Kita ke dashboard dulu. Nah ini aplikasi saya sudah di Google Play Store ya teman-teman. Kemudian saya akan ke pantau dan tingkatkan. Kemudian di kebijakan dan program konten aplikasi. Ditindaklanjuti. Kemudian keamanan data. Ini bisa disimak ya teman-teman. Ini keamanan data. Sebelumnya di tutorial saya sebelumnya itu saya sengaja untuk mempersingkat ini karena lumayan banyak diisi. Makanya saya menyarankan untuk mengimpor CSV dari aplikasi ini. Tetapi nyatanya ada beberapa teman-teman yang terjadi juga error ya teman-teman. Karena CSV itu kan file yang sensitif. Kalau ada perubahan sedikit pun itu salah convert atau segala macam itu bisa jadi terjadi error. Baik, langsung saja di ringkasan bisa dilihat ke bawah. Kita berikutnya saja. Nah, ini pengumpulan data dan keamanan data. Pengumpulan dan keamanan data. Nah, ini pertanyaan bisa disesuaikan ya, teman-teman. Apakah aplikasi Anda mengumpulkan atau membagikan salah satu jenis data pengguna yang diperlukan? Pilih ya. Apakah semua data pengguna dikumpulkan? Pilih tidak. Kemudian kita ke bawah. Di sini aplikasi saya tidak mengizinkan pengguna membuat akun. Jadi ini salah satu aplikasi yang tidak harus login dulu sebelum masuk ke aplikasi tersebut. Oke, kita ke bawah lagi. Kemudian apakah Anda menyediakan cara bagi pengguna untuk meminta data mereka dihapus? Saya jawab tidak, tapi data pengguna otomatis dihapus dalam waktu 90 hari. Kita ke bawah lagi, budget tambahan tidak ada. Kemudian kita ke berikutnya. Di jenis data, itu di jenis data ini teman-teman bisa diperhatikan, mungkin bisa disesuaikan dengan aplikasi yang akan diupload. Itu di lokasi, itu perkiraan lokasi, saya klik centang saja, lokasi presisi, saya klik centang. Kemudian di bawah ini yang biasa tersembunyi ya teman-teman. Maksudnya saat kita mengisi ini belum muncul info pribadi, tapi kita harus tampilkan dulu ini. Jadi info pribadinya saya tampilkan, lihat ini saya centang, kita mengambil nama dan alamat email. Terus kita ke bawah lagi, cuma itu hanya dua yang saya ambil. Info keuangan saya tidak isi sama sekali, saya tidak centang sama sekali. Info pembayaran, histori, akun skor kredit tidak ada. Kesehatan dan kebugaran juga saya tidak isi. Bisa dilihat ini teman-teman, ini kosong. Foto dan video saya isi. Itu saya ambil foto. Kemudian file audio juga saya tidak isi. File dan dokumen saya isi, jenis dokumennya itu file dan dokumen. Kalender tidak. Kemudian kontak tidak. Aktivitas aplikasi saya tidak isi sama sekali. Karena ini bisa sifatnya opsional, jadi kita tidak harus memilih salah satu ya teman-teman. Penjelajah web saya juga tidak isi. Info dan performa aplikasi tidak isi. Perangkat dan atau ID lainnya saya tampilkan ini. Saya klik centang, kemudian saya klik berikutnya. Bisa disesuaikan teman-teman. Nah ini ringkasan yang sudah kita isi tadi. Kalau mau diisi ulang itu bisa kita edit, kita klik di sini tanda panahnya.
Ini dikumpulkan, kemudian apakah data ini diproses secara sementara? Ya, data yang dikumpul diproses sementara. Pengumpulan data diperlukan. Ini centang bisa disesuaikan dengan aplikasi teman-teman agar diterima di Play Store ya teman-teman. Kemudian mengapa data pengguna ini dikumpulkan? Pilih semua yang sesuai. Kita klik fungsi aplikasi saja, bisa klik yang lainnya juga, analitik misalnya. Kita keluar lagi. Nah, ini penggunaan dan penanganan data ini teman-teman bisa diklik tanda panah ini ya teman-teman. Kalau teman-teman baru akan mengisi, karena dia akan terurai satu jenis-jenis datanya nanti seperti yang saya lihatkan tadi. Kemudian lokasi tampilkan, perkiraan lokasi, kita klik lagi centang ini. Jadi bisa dilihat dikumpulkan, dibagikan, kemudian sesuaikan saja. Di sini fungsi aplikasi, analitik, iklan atau pemasaran. Nah, di sini saya coba centang iklan dan atau pemasaran karena perkiraan lokasi kemungkinan itu terjadi untuk AdMob, iklan AdMob. Jadi saya masukkan di sini saja. Kemudian fungsi aplikasi, mengapa data pengguna ini dibagikan, pilih fungsi aplikasi dan analitik. Oke. Iklan atau pemasaran, personalisasi, bisa disesuaikan teman-teman ya. Selanjutnya di lokasi presisi, ini dikumpulkan, dibagikan, ke bawah lagi, iya data dikumpulkan ini proses sementara, pengumpulan data diperlukan. Kemudian mengapa data pengguna ini dikumpulkan, kita pilih analitik dan iklan atau pemasaran. Oke, sampai di sini. Analitik, iklan pemasaran. Disesuaikan ya teman-teman. Keluar lagi. Kemudian kita ke pesan, hampir sama juga dengan yang tadi. Di email, dikumpulkan, dibagikan. Kemudian ini centang-centangnya diperhatikan, bisa diperhatikan. Ya, data yang dikumpulkan ini proses untuk sementara. Pengumpulan data diperlukan, fungsi aplikasi, analitik, iklan atau pemasaran. Kemudian fungsi aplikasi, analitik, iklan atau pemasaran. Oke. Selanjutnya kita ke foto dan video ini. Ini jenis data ini saya tidak setting ya teman-teman. Mungkin saya lupa atau bagaimana kenapa saya belum setting. Tapi saya tidak akan merubah apa-apa di sini. Saya hanya mau perlihatkan kepada teman-teman ini adalah aplikasi yang sudah diterima di Play Store dan terupload. Kemudian file dan dokumen sama. Jenis file dan jenis data file dokumen, kita klik edit, itu dikumpulkan. Ya. Apakah data ini diproses sementara? Ya. Kemudian apakah data ini diperlukan untuk aplikasi atau dapatkah pengguna memilih data tersebut untuk dikumpulkan atau tidak? Ya. Pengumpulan data diperlukan. Kemudian mengapa data pengguna ini dikumpulkan? Fungsi aplikasi. Itu saja. Kemudian perangkat atau ID lainnya. Kita klik edit. Di sini juga dikumpulkan, kemudian kita pilih ya, data terkumpul ini proses untuk sementara. Apakah data ini diperlukan untuk aplikasi? Pengumpulan data diperlukan, fungsi aplikasi. Nah, itu cukup teman-teman. Jadi memang saya tidak bahas sebelumnya karena ini cukup panjang dan berulang-ulang, maka saya menyarankan kemarin untuk mengimpor CSV dari eksporan CSV keamanan data dalam aplikasi saya. Tetapi nyatanya ada beberapa teman-teman yang error saat ekspor CSV ini, impor CSV maksud saya. Maka saya membahasnya di sini. Oke, yang mungkin ada mau ditanyakan silakan di kolom deskripsi atau langsung WA saya, dan silakan cek kolom deskripsi untuk tutorial-tutorial lainnya tentang aplikasi Android dan channel rilisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.